Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya dan Anda semua selalu sehat ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, di sini kita akan menjawab pertanyaan dari saudara kita ya, tentang apa sih yang menyebabkan bebek itu cekrek. Begitu. Karena di musim seperti ini, dingin seperti ini, itu sangat rawan sekali terhadap bebek itu cekrek teman-teman. Sebetulnya nek musim kemarau seperti ini itu tidak terlalu tidak terlalu berpengaruh ya teman-teman terhadap cekrek. Tapi kalau musimnya hujan, kelembapannya tinggi, itu cekrek itu sangat menghantui sekali. Sangat menghantui sekali. Apalagi DOD yang kita pakai itu DOD yang kualitasnya kurang bagus. Hampir dapat dipastikan teman-teman, cekrek itu pasti akan terjadi kalau DOD yang kita pakai tidak bagus teman-teman. Cekrek pasti terjadi. Saya sudah membuktikan sendiri soal ini ya teman-teman, dan juga diamini oleh teman-teman peternak yang lain bahwa beliau juga menggunakan DOD yang spek biasa, artinya begitu. Itu di setiap periode itu cekrek hampir pasti, dan biasanya cekrek itu ya teman-teman itu terjadi di bawah di antara umur 10 hari 8 hari up teman-teman, itu cekrek itu. Dan kalau sudah timbul cekrek seperti ini, kalau kita menggunakan DOD yang kurang bagus, penanganannya itu harus beli obat teman-teman. Kita harus beli obat kalau DOD yang kita pakai tidak bagus. Lain halnya kalau DOD kita bagus, kemudian timbul cekrek, itu kita bisa mengatasi dengan memberikan daun pepaya itu rutin, misalkan tiap sore atau tiap pagi itu kita berikan. Kemudian bisa kita berikan kates, buah katesnya itu, buah pepayanya itu yang masih muda, yang belum matang artinya. Kalau pepayanya matang ya buat kita saja, kita makan ya. Yang masih muda itu rutin kita berikan, bisa sembuh kalau DOD ya bagus. Tapi kalau DOD-nya kurang bagus ya seperti apa yang saya bilang tadi, kita harus membeli obat untuk menyembuhkannya, mengobatinya, artinya begitu. Lalu apa sih penyebab bebek itu cekrek? Ada banyak faktornya teman-teman. Pertama, bebek cekrek itu memang dari DOD-nya tidak bagus teman-teman. Poin pertama itu memang DOD-nya tidak bagus. Bebek itu pasti cekrek. Jadi pengaruhnya yang utama itu kualitas DOD. Kemudian selanjutnya itu adalah manajemen kandang yang kurang bagus. Artinya kurang bagus itu bagaimana? Kandangnya itu terlalu lembab teman-teman. Terlalu lembab, itu juga sangat mempercepat cekrek itu, kandang lembab itu. Makanya kalau bebek itu umurnya itu artinya baru keluar dari box turun ke kandang pembesaran itu disterilkan mungkin, kandang pembesarannya dikeringkan dulu. Pengaruhnya ya seperti ini, timbul cekrek kalau lembabnya terlalu berlebih. Dan cekrek ini akan mudah menjadi senot kalau kita menggunakan DOD yang kualitasnya tidak bagus teman-teman. Artinya begini, kalau DOD yang kita pakai bagus, itu cekrek ya cekrek saja. Cekrek saja teman-teman. Tidak senot, timbul benjolan di hidung itu. Kalau DOD-nya tidak bagus, cekrek itu sudah pasti senot.
Dan kalau sudah senot itu kita sulit sekali mengatasinya teman-teman. Bebek sudah senot itu sulit sekali. Kita mengobatinya itu sulit sekali. Dan kalau timbul senot, bebek itu kurus sekali teman-teman. Posturnya itu kurus sekali. Terus penyebab yang lain daripada DOD yang cekrek itu teman-teman ya, itu adalah kita memberikan vitamin di saat brooding itu terlalu berlebihan teman-teman. Terlalu berlebihan. Saya sarankan di waktu brooding itu memberi vitamin itu saat malam hari saja. Artinya di siang hari itu bisa kita berikan air putih saja, nggak masalah teman-teman. Ya itu juga perlu diperhatikan soal pemberian vitamin. Jadi kira-kira itu ya teman-teman beberapa faktor penyebab DOD cekrek itu. Hal utamanya menurut saya adalah dari kualitas bibit yang kita pakai. Menurut saya ini, tidak tahu menurut peternak yang lain bagaimana. Soalnya yang saya tahu dalam kandang saya, begitu saya pakai misalkan DOD-nya kurang bagus, pasti cekrek, pasti senot, bebeknya kurus, dan kita mengeluarkan biaya lebih untuk membeli obat teman-teman. Makanya dari itu saya tekankan di beberapa video saya itu, kita sangat menyarankan sekali kandang itu kering, kandang itu tidak lembab, kandang itu tidak becek, itu sangat kita anjurkan, bahkan wajib itu kalau untuk beternak bebek pedaging. Oke teman-teman ya, saya kira itu ulasan kita, video kita mengenai bebek cekrek ini. Kemudian kita berikan beberapa informasi lagi mengenai harga DOD teman-teman ya, harga DOD, harga bibit bebek pedaging ini untuk saat ini rata-rata itu harganya turun teman-teman ya, turunnya sekitar 1.000 sampai 2.000 per ekor, begitu infonya begitu. Kemudian hal ini adalah wajar karena harga panenan murah biasanya diikuti dengan penjualan DOD juga murah juga. Jadi begini, kalau harga panenan murah itu DOD sudah pasti turun harganya, dan sebaliknya kalau DOD harganya murah, panenan pasti juga akan murah teman-teman. Itu perlu kita ketahui khususnya untuk pemula seperti itu, supaya kita bisa mengira-ngira check in kita, dug in kita berapa ekor sih, kita kurangi populasi atau justru kita tambah populasi, seperti itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.